yang paling tingginya adalah tepuk wow. Expresinya adalah tepuk wow. Expresinya tepuk wow seperti ini. Tepuk wow, kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Itu ya, Nak. Ya. Tepuk wow, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dan dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya yakni itu akan presensi kehadiran kalian. Presensi kehadiran kalian ini ada aturannya loh. Yakni misalkan kalau kebenarannya suci romantisnya, yakni berkata harus ada kata aku. Misalkan boleh aku cantik, aku gay, semuanya tidak boleh sama. Oke? Oke, this. Suci Ramadana, Limo, dua romantis, kamu keren, kamu keren. Tiga, Alfian 55, baik. Empat, Mbak Iza, aku pandai. Oke, Masya Allah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai iman, Islam, dan juga ihsan. Ada yang tahu apa itu iman? Ya, Beza. Ketiga pilar tersebut sangat penting dalam agama Islam. Oke, betul sekali Beza. Terima kasih Beza atas jawaban yang luar biasa sekali. Iman, Islam, dan juga ihsan ini adalah tiga pilar. Boleh seperti ini anak-anak? Tiga pilar. Yang atas ini iman, terus Islam, dan juga ihsan. Nah, sebagai iman itu kita harus beriman kepada Allah SWT dan dari akhir. Terus selanjutnya yakni Islam juga kita dalam kehidupan sehari-hari kita beribadah itu apa saja? Ada sholat. Terus kalau kita pas Ramadan harus ngapain? Terus apa lagi? Betul sekali. Dan juga ihsan ini kita harus kesabaran, keikhlasan dan kebaikan agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga kita bisa berhubungan dengan orang lain. Dan ketiga ini kan sama-sama tiga pilar tadi ya, dalam Islam antara iman, Islam dan juga ihsan ini tidak boleh pecah satu sama lain. Oke, selanjutnya yakni materi tentang taat, taubat, istiqomah dan juga ikhlas. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik dapat memahami dan menghayati makna serta pentingnya perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa serta mengamalkan dalam kehidupan nyata. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai taat, taubat, istiqomah, dan ikhlas. Taat itu sendiri memiliki makna yakni patuh kepada Allah SWT, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti kita tahu misalkan nih kita dengar suara adzan zuhur, dan suara adzan tersebut kita lagi scroll TikTok. Biasanya anak muda kan scroll TikTok ya, atau bisa main game. Misalkan nih Mbak Aris, kalau menghadapi situasi tersebut, Mbak Aris apakah tetap melanjutkan scroll TikTok? Apakah tetap mendengarkan suara adzan dengan menjawabnya langsung sholat atau gimana dari langsung sholat? Misalnya sholat tuh, oke. Itu berarti sangat mencerminkan perilaku terpuji karena dari sudah melakukan sholat tepat waktu dan itu tersebut melakukan sikap taat kepada Allah. Terus yang kedua yakni taubat. Taubat yakni menyesali dengan perbuatan sungguh-sungguh dan tidak pernah mengulangi majunya, tidak pernah mengulanginya. Nah, misalkan ada teman nih, misalkan ada teman si A itu suka berbohong. Dia suka berbohong. Nah, misalkan Mbak Iza ini
dari si teman si A, apakah Mbak Iza tetap melanjutkan kebohongan dari teman tersebut atau bisa mengasih saran nasihat agar supaya si teman A bisa bertaubat, Mbak Iza? Menasehati Bu supaya dia itu bertaubat, tidak bohong lagi. Serius apa enggak, Mbak Iza? Iya serius Bu, soalnya kan bohong kan dosa. Ya betul sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang suka berdosa, misalkan kayak kebohongan gitu, kita sebagai teman harus bisa menasehati teman tersebut agar bisa melakukan perilaku yang terpuji ya. Dan perilaku kebohongan tersebut itu sangat tidak baik ya. Ini istiqomah konsisten dalam melakukan kebaikan walaupun sulit. Misalkan nih kita mengaji Al-Quran, kadang kita mempengaruhi kayak ada rasa kayak bermut, kayak kurang gimana gitu ya. Kita harus konsisten dalam membaca Al-Quran karena tersebut merupakan pahala bagi kita. Selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas adalah berbuat baik semata-mata karena Allah, tidak ingin dipuji orang lain. Misalkan Mbak Alfianti berbuat baik kepada temannya. Misalkan nih Mbak Alfianti menolong temannya yang misalkan bensinnya habis di tengah jalan. Mbak Alfianti melihat dan Mbak Alfianti itu membantu, dan perihal tersebut adalah mencerminkan akhlak terpuji karena bisa membantu teman orang lain. Ya, selanjutnya yakni Bu Naila ada satu nyanyian, semoga kalian bisa ingat dan juga bisa memahami dengan cepat ya. Oke anak-anak, ini adalah nyanyiannya mengenai taat, taubat, istiqomah dan juga ikhlas. Seperti kita tahu materinya kita tadi kan taat, taubat, istiqomah dan ikhlas. Yakni kita menyanyikan lagu ini menggunakan lirik naik becak. Ada yang tahu naik becak liriknya yang pertama bagaimana? Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota. Oke, nadanya seperti ini ya anak. Oke, 1, 2, 3. Ayo kawan semua taat kepada Allah, sholat tepat waktunya, patuh ke orang tua. Kalau salah bertobat, menyesal sungguh-sungguh, tak mau diulang, itulah hati lurus. Istiqomah jalannya, terus baik meski susah, tak ingin dipuji orang, ikhlas karena Allah. Kalau salah bertobat, menyesal sungguh-sungguh, tak mau diulang, itulah hati lurus. Nyanyikan bareng-bareng setelah selesai pembelajaran. Selanjutnya, untuk melanjutkan pembelajaran pada tadi, Ibu akan memberikan kalian kartu secara acak. Oke. Kartu ini kalian harus mencari jawaban dari soal tadi ini ya, yang udah dikasih Bu Naila. Oke. Oke, semuanya sudah dapat? Sudah. Oke, boleh langsung dicocokkan di papan tulis. Mulai dari Mbak Iza dulu. Mbak Iza? Cocokkan ini Mbak Iza soalnya. Oh ini Mbak Iza. ini dibaca apa enggak usah Bu? Baca Mbak Iza. Jadi pertanyaannya, apa itu taat? Jawabannya patuh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Betul gak teman-teman? Taat itu ialah patuh menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya. Apakah betul? Betul. Betul. Beri apa sih pada Mbak Iza? Selanjutnya Mbak Alfianti. Ini Bu. Nomor berapa Mbak Alfianti? Nomor 3. Boleh dibaca soalnya Mbak Alfianti? Contoh sikap taubat, yaitu menyesali perbuatan dosa dan berjanji tidak mengulanginya. Oke, apakah betul? Contoh sikap taubat yakni menyesali perbuatan dosa dan Tidak mengulanginya lagi. berjanji tidak mengulanginya. Apakah betul? Betul. Selanjutnya yakni Mbak Aris.
Mbak Aris mendapatkan soal yakni sebutkan contoh ikhlas, yakni menolong orang tanpa mengharapkan pujian. Apakah betul? Betul sekali. Selanjutnya ada Suci. Mbak Suci mendapatkan apa itu istiqomah? Istiqomah ialah konsisten dalam melakukan kebaikan secara terus-menerus. Apakah betul? Betul. Oke. Pada pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bersama-sama, yakni tadi taat, taubat, istiqomah dan juga ikhlas. Taat itu tadi pengertiannya apa? Patuh. Menjauhi larangan Allah. Betul sekali. Patuh yakni kita harus taat kepada Allah SWT dan menjauhi larangannya. Seperti kita tahu, larangannya Allah SWT yakni ada banyak sekali. Misalkan nih, kita tidak boleh berjudi, tidak boleh minum minuman khamar, itu termasuk larangan dari Allah SWT. Yang kedua yakni taubat. Apa itu tadi pengertian taubat? Menyesalkan contoh taubat. Tidak mengulangi lagi. Ya, betul sekali Baris, Mbak Alfiati, Mbak Izan dan Mbak Suci. Taubat yakni menyesali tidak mengulangi perbuatan lagi. Seperti kita tahu tadi sudah dicontohkan sama Bu Naila, kebohongan yakni tidak boleh bohong lagi dan harus menyesali perbuatan tersebut ya. Terus selanjutnya yakni istiqomah. Istiqomah tadi itu apa? Konsisten. Terus apa lagi? Terus menerus. Mbak Alfiati. Di jalan kebaikan, betul sekali. Istiqomah yakni tadi konsisten jalan kebaikan. Misalkan tadi kan sudah dicontohkan sama kita membaca Al-Quran itu tersebut, kita harus istiqomah dan dapat mendapatkan pahala dari Allah SWT. Yang terakhir yakni kita ikhlas yakni melakukan kebaikan yang tidak ingin dipuji oleh orang lain. Dalam pertemuan selanjutnya, Bu Naila akan memberikan tugas kalian pada modul pada halaman 103 untuk mengerjakan uraian tugas ya. Dan minggu depan kita mengerjakan bersama. Sekian dari Bu Naila. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.